Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Hari ini hari ketiga dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang kudus, yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin, amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah Engkau kudus Tuhan. Allah semesta alam, Engkau kudus Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah Yesus Tuhan. Mari kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan, menyembah dalam kekudusan-Mu. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, amin, sujud menyembah-Mu. Kami tersungkur berseru, Engkau kudus Tuhan, kudus Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, Engkau kudus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah semesta alam. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Amin. Haleluya. Kami menyembah Allah yang kudus. Amin. Kudus, kudus. Amin. Surga bumi sembah. Amin. Kudus Tuhan. Kudus, kuduslah. Amin. Yesus Tuhan, Allah semesta alam, Engkau kudus Tuhan. Yesus, Rabbakaya Rabbasi. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling maria untuk Tuhan. Yesus Tuhan. Kudus, Engkau kudus Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, karena segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, kami bisa ada kembali lagi berkumpul di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya ya Tuhan, seberapa kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini dengan satu kerinduan yang sama. Kami ingin menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah-Mu dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan, biar kami ada tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya manakala Roh Kudus-Mu bertata di atas ibadah kami pada pagi hari ini, sesuatu yang baru, sesuatu yang indah akan Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji buat nama-Mu. Kami akan siap buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan, mari lambaikan tangan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, kita akan berglori bagi Tuhan. Percaya Roh Kudus tercurah di hati yang diurapi Tuhan. Amin. Mari semua kita beri kemuliaan yang paling berarti Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, setiap waktu. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah kami. Yesus Tuhan. Amin. Yesus Kaulah Raja. Amin. Kuasa percaya. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kasih Tuhan tercurah. Bagiku saja denganmu Tuhan. Yes, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari semua kembali berdiri di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, seluruh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah kami. Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa percaya selamanya. Yes. Amin. Sumber kekuatan, kuasa Tuhan. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari Amin. Haleluya. Selamanya. Amin. Yes. Kau dahsyat Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Yesus, Kaulah Raja. Berkuasa percaya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa percaya. Amin. Hanya Kau sumber kekuatan kami. Amin. Yes. Amin. Bukan
curah pagi hari ini. Kami akan berjalan bersama Roh-Mu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai ke Amin. Dari selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri. Semua umatnya dari seluruh penjuru datang. Dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri. Amin. Bersatu menangkap, bersiap maju. Yes, Yesus. Gunakan semua senjata Allah dalam pasukan api kemuliaan. Api kemuliaan. Amin. Amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaan. Amin. Haleluya. Lagi api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan tercurah dari surga. Penuhi semua. Amin Tuhan. Api kemuliaan tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus rasakan kuasa Allah. Turunlah. Amin. Sama-sama. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu rahmat yang kabar. Rasakan kuasa Allah. Amin. Rasakan kuasa Allah. Yesus, terima kasih Tuhan. Rasakan. Rasakan kuasa Allah. Amin. 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 Tuhan, kirim roh api. Tuhan kirim roh. Yes. Yes. Amin. 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 Kirim sekarang Tuhan. Yes. Tuhan. Yes. 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 Oh. Amin. Amin. Yes. Tuhan, kirim roh api. Amin. 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 Yes. Amin. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api. Kirimlah lagi. Tuhan kirim roh api. Tuhan. Yes. Amin. Api. 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 Yes. Amin. Lagi. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirimlah sekarang. Kirimlah sekarang. Kirimlah sekarang ini. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kami buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati Mari jamaah. untuk jamaah
Jamah kami Tuhan. Kami berserah dalam hadirat Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku dalam hadirat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalam. Amin. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari jemaat buka hati. Ku buka hati ya Tuhan. Untuk jamahan Berserah penuh di hadirat Tuhan. Ambil alih Kau ambil seluruh hidup kami Tuhan. seluruh hidup Di hadirat-Mu kami menyembah. menyembah Lagi ku buka hati, ku buka hati Amin Tuhan. untuk jamahan Katakan yang bersih, dirabakan. berserah penuh Amin, 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 amin. hadirat Amin, amin, amin. Ambil alih ambil seluruh hidup kami Tuhan. seluruh hidup Di hadapan-Mu kami menyembah. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ada di hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang Mari jemaat jemaat kita semua kembali untuk bangkit berdiri. Datang urapiku, datang urapi. Ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima kuasa-Mu. Amin. Hidupku bagimu. Amin. Hidupku bagi. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan berserah di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil amin. Haleluya. Di altarku menyembah. Ku buka hati, buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di altarku menyembah. Sekali lagi kami dengar suara jemaat. Amin. Ku buka hati. Ku buka. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk hari ini. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati
Berkati kami untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan untuk menguasai kehidupan kami. Karena Roh mulai akan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bentuklah kehidupan kami ini Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati hamba firman-Mu yang sudah Kupercayakan pada pagi hari ini. Biarlah dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman yang dilepaskan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi pengharapan baru bagi kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu sudah mengambil alih tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan yang akan mengambil hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Suci kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menyakiti hati-Mu. Ampuni segala kekurangan keterbatasan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, kami siap terima firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam bait-Nya Tuhan, amin. Saudara, saya senang sekali boleh melihat umat-umat Tuhan yang rindu akan kuasa Roh Kudus, saudara. Saya percaya bahwa 2000 tahun yang lalu apa yang terjadi di loteng Yerusalem, saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, firman Allah katakan bahwa murid-murid itu bersatu, menunggu, berdoa sehati sejiwa, saudara, di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan firman Allah katakan bahwa 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, maka janji itu digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Dan sejak saat itu saya sangat percaya saudara bahwa Roh Kudus itu ada bagi gereja Tuhan. Tetapi masalahnya tinggal bagaimana Roh Kudus itu diam di dalam pribadi-pribadi. Itu yang menentukan adalah apakah kita menghormati dia atau tidak, kita menginginkan dia atau tidak, kita merindukan dia atau tidak. Di sanalah maka Tuhan akan tinggal dalam hidup kita, amin. Dan saya berdoa pagi hari ini supaya perkumpulan ibadah kita ini saudara cukup untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Turun di tempat ini, memberkati kita semua, memenuhkan dan menguduskan kita semua, amin. Puji Tuhan, mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 saudara. Keluaran 19 ayat 9, hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya yang saya ingin bagikan bagi kita semua. Saudara, mungkin tidak familiar, bobotnya juga agak berat, tetapi saya berdoa bahwa firman Tuhan ini akan menjadikan kita lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Lebih lagi bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kalau dulu orang so kenal Tuhan, ini lebih dalam lagi dengan Tuhan, amin. Keluaran 19 ayat 9 kita akan baca saudara. Di sana dikatakan, sama-sama setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya membacakan firman Tuhan. Saudara, ayat yang kita baca tadi, saudara, dalam perikopnya jelas saudara dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, saudara. Dan ayat 9 yang kita baca tadi dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Dan di sana Tuhan menjelaskan kepada Musa apa maksud Tuhan untuk menampakkan dirinya, saudara. Yaitu bukan spesial,
bertemu dengan bangsa Israel karena dia rindu ketemu dengan bangsa Israel, tidak saudara. Tetapi jelas Tuhan katakan bahwa dia menyatakan diri di hadapan Musa dan seluruh Israel supaya orang-orang Israel ini bisa mendengar suara Tuhan ketika Tuhan bicara dengan Musa. Sehingga mereka boleh percaya kepada Musa. Jadi saudara, intinya Tuhan datang itu tujuannya sebenarnya untuk Musa. Nah saudara, untuk Musa. Luar biasa hamba Tuhan ini saudara. Sangat spesial karena untuk dia bahkan Tuhan mau turun saudara. Tuhan yang luar biasa itu mau turun hanya untuk supaya bangsa Israel itu percaya bahwa Musa itu adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan mau turun supaya orang Israel itu bisa dengar Tuhan berbicara dengan Musa dan mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, intinya di sini saya ingin katakan bahwa pada saat itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha dahsyat, yang tempat tinggalnya di sorga dengan segala kegemilangan kemuliaannya, firman Allah katakan akan turun di dalam kemuliaannya saudara, di puncak gunung Sinai dalam awan yang tebal. Itulah intinya. Tuhan yang dari sorga itu akan turun pada saat itu di gunung Sinai di dalam awan yang tebal. Nah perhatikan baik saudara, ada satu cerita di dalam kitab 2 Tawarik pasal 5 ayat 7 saudara dan 7. Saya ingin kisahkan sedikit saudara bahwa ketika Raja Salomo telah selesai membangun bait Tuhan pada waktu itu. Dan pada waktu acara pentabisan bait suci saudara, dikatakan bahwa mereka semua di sana bersiap. Para imam-imam menguduskan diri mereka dan banyak sekali persembahan korban yang disiapkan. Kalau saudara baca pasal itu 2 Tawarik 5 dan 7 saudara, saking banyaknya korban persembahan yang disiapkan bahkan dikatakan tidak bisa dihitung. Tidak bisa dibilang banyaknya berapa banyak korban persembahan yang diberikan. Dan dikatakan di dalam ayat itu bahwa ketika para penyanyi menyanyikan pujian kepada Tuhan, ketika musik memainkan musik untuk Tuhan, maka hadirat Allah turun di tempat itu. Dan firman Allah katakan di sana bahkan para imam yang melayani sampai tidak bisa berdiri karena kuatnya hadirat Tuhan. Mereka tidak tahan, mereka bahkan tidak bisa bernafas saking sesaknya, tipisnya udara karena kuatnya awan tebal yang meliputi bait Allah pada waktu itu saudara. Hal yang luar biasa, dahsyat terjadi pada waktu itu. Bahkan firman Allah katakan di waktu yang sama ketika Tuhan turun ada api, sungguhan api saudara. Turun sama-sama dari sorga untuk membakar semua persembahan yang sudah mereka siapkan. Kambing, domba, lembu dan sebagainya saudara. Langsung api dari Tuhan turun dari atas sorga untuk membakar habis seluruh korban bakaran yang sudah disiapkan. Jadi begitu dahsyat ketika Tuhan hadir. Nah yang saya ingin sampaikan saat pagi hari ini saudara, bahwa ternyata bukan sesimpel itu jika kita katakan hadirat Tuhan itu turun di suatu tempat. Ya saudara, karena apa? Karena hadirat Tuhan itu bicara tentang kehadiran Allah itu sendiri saudara. Tidak sesimpel yang kita katakan, oh hadirat Allah ada di sini, oh hadirat Allah di sini. Tidak saudara, karena berbicara tentang hadirat Allah itu kehadiran Tuhan sendiri. Dan poinnya ini saudara, coba saudara baca ayat 10 dan 11. Di dalam ayat, lanjut di dalam ayat tadi saudara, dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Saudara mengerti ayat ini? Ditulis di sana bahwa ternyata untuk menyambut kehadiran Tuhan turun atau hadirat Allah itu datang saudara, itu bukan asal-asalan. Bangsa Israel dikatakan disuruh bersiap-siap. Bahkan firman Allah katakan bahwa bangsa Israel yang hanya untuk melihat Tuhan dari jarak jauh saudara, mereka harus benar-benar menguduskan diri mereka. Mereka disuruh untuk mencuci pakaian mereka.
Ayat 15 dikatakan mereka tidak boleh bersetubuh dengan wanita. Mereka harus benar-benar menyiapkan diri mereka untuk menanti waktu di mana Tuhan akan turun menampakkan dirinya dalam kemuliaan. Ayat 12 saudara baca, di sini kuncinya saudara. Sebab itu haruslah, Tuhan suruh kepada Musa. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Musa harus bilang itu kepada bangsa Israel saudara. Jaga baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Musa disuruh oleh Tuhan untuk memasang batas. Batas saudara sampai di mana orang Israel boleh berdiri di situ. Yang mereka tidak boleh lewat. Bahkan firman Allah katakan mereka tidak boleh kena di kaki gunungnya saja, mereka tidak boleh sentuh, tidak boleh kena. Ada batas yang disuruh oleh Tuhan kepada Musa untuk pasang. Bangsa Israel hanya boleh berdiri sampai di batas itu saudara. Jadi peristiwa yang terjadi pada saat itu saudara, bahwa Tuhan itu turun di puncak gunung dalam awan yang tebal dan bangsa Israel itu ada di kaki gunung. Tapi tidak kena ke kakinya saudara. Di kaki gunung. Mereka tidak boleh mendekat. Garis itu saudara tidak benar-benar tidak boleh dilewati. Bahkan hanya dengan sentuhan. Kena kepada kaki gunung itu firman Allah katakan mereka pasti mati. Ketinggian gunung Sinai saudara kurang lebih 2.300 meter saudara. Jadi intinya bangsa Israel hanya diperkenankan untuk melihat kemuliaan Tuhan itu dari jauh. Pada waktu itu, bangsa Israel hanya diperkenankan untuk melihat kehadiran Tuhan tapi dari jauh. Kemuliaan Tuhan dari jauh. Nah sekarang saya ingin tanya kepada kita semua, apakah benar Tuhan itu tidak bisa ditemui? Apakah benar bahwa manusia itu tidak boleh dekat-dekat dengan Allah? Apakah benar bahwa manusia itu tidak boleh dekat dengan Roh Kudus? Jawabannya tidak saudara. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 11 bahkan Tuhan katakan Musa itu kalau bicara dengan Tuhan berhadapan muka. Berhadapan muka saudara. Seperti seorang sahabat. Luar biasa, berarti bisa saudara. Bahkan kalau saudara baca dalam ayat 20 sini saudara. Di pasal tadi ayat 20-nya. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ya saudara, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Ya saudara, sementara orang Israel yang lain dipasang batas, tidak boleh lewat batas. Di kaki gunung, hanya jauh di bawah sana. Tetapi Musa justru dipanggil oleh Allah untuk naik ke puncak. Bertemu dengan Tuhan langsung. Berhadapan Tuhan dengan langsung. Dengan Tuhan langsung saudara. Bukankah ini satu perbedaan yang sangat besar saudara? Bangsa Israel disuruh jauh-jauh, lihat Tuhan hanya boleh dari jauh. Tetapi Musa boleh datang. Mari datang ke puncak sini ketemu dengan saya, Tuhan katakan. Perbedaannya sangat jauh. Nah inilah hal penting yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Bahwa batas yang dipasang Allah, yang membedakan apakah seseorang bisa menjumpai Allah dari dekat atau hanya bisa melihat kemuliaan Allah dari jauh saudara. Itu adalah kekudusan kita saudara. Ini yang harus kita paham saudara. Batas yang Tuhan patok di sana, kenapa bangsa Israel tidak boleh lewat? Kenapa Musa masih bisa naik ke atas saudara? Tuhan sudah mulai memasang batas. Itu adalah kekudusan. Semakin orang menguduskan dirinya, dia semakin akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak layak saudara, bahkan saya katakan bukan cuma rema yang didapat, mereka hanya bisa melihat Tuhan dari jauh. Ya saudara, kehadiran Tuhan itu tidak main-main. Zaman dulu orang bisa mati di dalam hadiratnya saudara.
Zaman dulu imam-imam yang melayani Tuhan tidak kudus bisa mati di dalam bait suci, di dalam kemah Tuhan. Makanya dikatakan ya saudara, zaman dulu oleh imam-imam yang bertugas dikatakan bahwa mereka masuk di dalam bait suci di kemah kudus saudara. Ketika mereka diberikan jadwal untuk melayani, mereka harus diikat kakinya. Ada seutas utas tali diikat di kakinya saudara, ujungnya ada di luar. Mereka masuk dengan tali diikat, ditaruh gemerincing juga di kakinya saudara. Tujuannya apa? Kalau imam itu kudus, gemerincing itu akan tetap berjalan karena dia mengerjakan tugasnya di dalam saudara. Akan tetap terdengar, dia tetap hidup. Tetapi kalau dia tidak kudus, dia tidak layak, dia akan mati konyol di dalam saudara. Gemerincing itu tidak akan lagi terdengar dan hanya orang-orang di luar hanya bisa menarik dia dari luar. Karena tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kalau bukan jadwalnya untuk melayani. Sebegitu kudusnya hadirat Tuhan saudara. Jadi ini bukan perkara yang main-main, bukan perkara lelucon, bukan coba-coba. Saudara baca kisah tentang Ananias dan Safira di zaman gereja mula-mula. Saudara ingat cerita ini saudara, Kisah 5 ayat 4 bagian B saja saudara sampai ayat 5. Di sana dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ananias dan Safira mencoba untuk berbohong dengan berkat yang mereka terima. Mereka katakan bahwa cuma ini yang orang punya, saya persembahkan di bait Tuhan. Padahal bukan cuma itu saudara. Tapi saudara jangan main-main kalau bilang zamannya pekerjaan Roh Kudus. Petrus katakan kepada mereka, jangan coba-coba berbohong. Kamu bukan mendustai manusia, kamu bukan mendustai hamba Tuhan, kamu sedang mendustai Allah. Maka pada saat itu juga Ananias meninggal, diikuti dengan Safira meninggal. Itu yang terjadi saudara pada zaman gereja mula-mula ketika Roh Kudus pada waktu itu baru dicurahkan. Dan firman katakan benar-benar mereka mati konyol ketika Tuhan berkarya di dalam gerejanya. Nah sekarang saudara, seringkali saya berpikir bahwa ada banyak orang yang ngotot saudara. Bahkan berkata, oh gembala kita kok sok menangis-menangis, siapa kita nyak rasa hadirat Tuhan. Kita sobat teriak-teriak, siapa kang susah baku dapat dengan Tuhan. Susah masuk dalam hadirat Tuhan. Susah sekali baku dapat dengan Roh Kudus. Kalau berangkat dari ayat ini saudara, saya ingin katakan, kalau saya dan saudara masih hidup dengan cara hidup yang tidak benar di mata Tuhan, masih bagus Tuhan yang datang baku dapat dengan orang saudara. Tuhan sendiri tidak mau melewati batas itu saudara, sehingga kita mati konyol dalam hadiratnya. Jadi mengharapkan hadirat Tuhan itu tidak sesimpel perkataan mulut kita. Jangan berpikir hanya dengan menyanyikan lagu penyembahan kita bisa langsung masuk di dalam hadirat Allah. No saudara. Baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4 saudara, di sana dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Mazmur 15 ayat 1 dan 2 juga dikatakan, Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya orang yang kudus yang boleh melihat kekudusan Tuhan saudara. Kekudusan adalah batas mutlak bagi orang yang mau bertemu apalagi mau bergaul dengan Tuhan. Ya saudara, kalau kita baca kitab Kejadian, di sana kita bisa melihat Tuhan itu mengusir manusia ketika mereka berbuat dosa. Adam dan Hawa. Kemudian kita berpikir, wah kenapa Tuhan jahat? Kenapa tidak dimaafkan saja dosanya dan kemudian tetap tinggal di Eden? Tapi kenyataannya tidak begitu kan saudara? Karena apa? Karena dalam konsep kekudusan ini yang harus diperjelas saudara.
bahwa Allah itu menjauhkan manusia dari dirinya karena manusia sudah cemar, karena manusia sudah berbuat dosa. Justru untuk kebaikan mereka. Allah mengusir Adam dan Hawa, saudara, dari Taman Eden, dari hadiratnya untuk kebaikan mereka. Kalau tidak mereka pasti mati pada saat itu juga. Nah hari ini saudara, mungkin tidak se ekstrim zaman dulu. Yang kudus tidak langsung mati di tempat saudara. Karena kita berada di zaman anugerah. Makanya justru di zaman anugerah ini banyak orang yang tidak lagi menghargai kekudusan. Tapi saudara kita harus ingat, prinsip kekudusan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya sama prinsipnya saudara. Bahwa seorang yang tidak kudus tidak dapat berdiri dalam hadirat Allah. Hari-hari ini saya dan saudara ada di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus saudara. Dan saya sangat menghargai kerinduan saudara, kerinduan saya juga untuk berjumpa, bahkan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Makanya saya ingin membagikan kebenaran ini sungguh saudara. Saya menghargai, saya melihat kerinduan saudara. Tapi jangan sampai kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena masih ada yang belum beres dalam hidup saya dan saudara. Mari bereskan sesuatu yang masih tidak berkenan dalam hidup saya dan saudara. Supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dipenuhkan oleh Roh Kudus, bersekutu dengan Dia. Ya saudara, Roh Kudus, bukankah Dia juga adalah roh yang kuat saudara? Roh Kudus, bukankah Dia juga roh yang dahsyat, yang luar biasa? Roh Kudus, bukankah Dia juga roh yang lemah lembut? Tetapi kenapa kita tidak memanggil Dia seperti itu? Kenapa kita tidak panggil Dia powerful spirit atau amazing spirit atau spectacular spirit? Tidak saudara. Bagaimana kita memanggil Dia? Holy Spirit. Karena itulah hakikinya. Itulah hal yang paling esensi dari hidupnya. Kekudusannya saudara. Kalau bicara tentang powerful, tentang amazing, tentang perbuatan yang dahsyat, yang spektakuler, itu adalah karya Roh Kudus. Perbuatan dahsyat dari Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu sendiri adalah kekudusan itu sendiri saudara. Kita harus paham akan hal itu. Kekudusan itu adalah dirinya sendiri. Makanya kekudusan itu tidak bisa dilanggar. Itulah batasannya saudara. Itu harga mati untuk seseorang yang rindu bersekutu dengan Roh Kudus. Ya saudara. Nah sekarang kalau kita tahu kebenarannya, kita mungkin berpikir masih bisa enggak orang dipenuhkan Roh Kudus saudara. Kalau standarnya adalah kekudusan, masih ada enggak orang yang bisa dipenuhkan Roh Kudus? Toh orang semua manusia punya dosa, kesalahan, tidak ada satupun yang sempurna saudara. Apakah kita bisa dipenuhkan Roh Kudus? Saya katakan bisa saudara. Asalkan kita mau lebih lagi menghormati Tuhan dalam hidup kita. Asalkan kita mau lebih murni lagi di hadapan Tuhan saudara. Asalkan kita mau membuang sampah-sampah dalam hati kita, dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Allah malam pertama Om Roy sampaikan dengan kata lain, bertobat saudara. Maka engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Kudus, saudara, dalam bahasa Ibrani dikatakan, ditulis dalam kata kados. Dalam perjanjian baru dipakai kata hagios, artinya sama saudara. Pure, murni, tidak tercampur apa-apa. Artinya kekudusan itu tidak ada kompromi sama sekali saudara. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, selebihnya dari roh jahat. Itu saudara, tidak ada cara yang lain. Markus 2 ayat 22 di sana dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-dua terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Amin saudara. Minyak yang baru,
Roh Kudus, urapan yang baru tidak mungkin ada di dalam hidupmu yang lama. Yang masih menyimpan segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak akan mungkin. Firman Allah katakan anggur itu akan mengoyakkan kantong. Itulah yang dikatakan tadi saudara. Kita bisa mati dalam hadirat Tuhan kalau kita tidak kudus. Dan anggur itu akan terbuang percuma. Tetapi hendaknya ketika kita memohonkan minyak yang baru dari Tuhan. Roh Kudus, anggur yang baru. Siapkan kantong yang bersih saudara. Siapkan kantong yang baru. Yang bersih, yang kudus, yang murni. Yang tidak tercampur dengan dosa dalam hidup saya dan saudara. Maka saya percaya bahwa kantong kita akan dipenuhkan oleh Tuhan dengan anggur yang baru. Amin. Saya mendorong kita saudara. Jadilah gereja Tuhan yang dewasa. Bukan gereja Tuhan yang kanak-kanak. Gereja Tuhan yang kanak-kanak itu seperti apa saudara? Gereja Tuhan yang kanak-kanak itu adalah gereja yang hanya mau dikasihi Tuhan. Hanya mau dicintai Tuhan. Hanya mau diampuni Tuhan. Makanya kesalahan itu selalu terulang kembali. Karena kartu asnya adalah Tuhan pasti ampuni saudara. Benar, Tuhan pasti ampuni. Tapi maaf saya harus katakan. Orang Kristen yang seperti itu adalah gereja yang kekanak-kanakan. Ya saudara. Gereja Tuhan yang dewasa tuh seperti ini saudara. Orang Israel ketika mereka di Mesir, perhatikan Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dalam kehidupan mereka. Ya saudara. Apapun yang dilakukan oleh orang selain di Mesir saudara, Tuhan tidak pernah tuntut apa-apa dalam kehidupan mereka. Tidak ada aturan A, tidak ada aturan B, tidak ada bilang harus begini, harus begitu. Tidak ada dicatat dalam Alkitab. Ketika mereka di Mesir. Mereka mungkin sudah berbuat jahat seperti apapun, tetap Tuhan perhitungkan mereka sebagai bangsa yang Tuhan pilih. Tetapi perhatikan saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menuntut mereka untuk menetapkan diri menjadi bangsa yang kudus. Karena mereka adalah umat kepunyaan Allah. Ya saudara, bukankah saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan? Ya saudara. Justru karena kita dikasihi Tuhan, makanya kita harus lebih menghargai Tuhan. Justru karena kita diampuni dosanya oleh Tuhan, maka kita harus hidup lebih baik lagi, hidup lebih kudus lagi saudara. Itulah gereja yang dewasa. Jangan lagi main-main dengan dosa saudara. Jangan lagi main-main menyenangkan diri, menyamankan diri dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan berharap Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Jangan kekanak-kanakan, kita bukan lagi orang yang baru kenal Tuhan saudara. Kita harus bertumbuh karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dia hanya akan menjemput gereja Tuhan yang benar-benar sudah matang. Sudah dewasa yang siap untuk menikah dengan anak domba. Nah kalau kita orang kanak-kanak terus mau menikah dengan siapa saudara? Siapkan dirimu. Tuhan datang kali yang kedua, kita siap menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Amin saudara. Tuhan mau setiap kita sungguh-sungguh hidup kudus. Karena apa? Ada firman katakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Makanya dikatakan kejarlah kekudusan itu saudara. Kejar kekudusan, bukan kejar uang, bukan kejar harta, bukan kejar saudara? Bukan kejar kesuksesan, bukan kejar penilaian orang kepada kita. Tapi belajar, kejar kekudusan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa merasakan Tuhan dalam hidup ini, saudara, apa gunanya? Ya saudara, kalau tidak ada roh Allah yang menyertai hidup saya dan saudara di dalam dunia ini, apa gunanya kita hidup saudara? Bahkan di dalam pekerjaan pun Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kalau tanpa Tuhan, siapa yang membuat kaya pada orang saudara? Siapa yang membuat kita diberkati? Belajar, saudara. Hidup di dalam kekudusan supaya roh itu bisa menyertai kita dimanapun kita berada. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menjaga kekudusan. Dalam perjanjian lama kalau tidak salah saudara dikatakan ada ayat yang berkata, bukan karena tanganku itu kurang panjang untuk menolong kamu. Tetapi yang memisahkan antara aku dengan engkau adalah kejahatan yang kamu lakukan.
Kenapa ada jarak yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan? Kenapa ada jarak yang membuat kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara? Mari introspeksi diri kita. Firman Allah katakan mungkin ada ketidakbenaran kita di hadapan Tuhan. Yang membuat ada jarak Tuhan yang sebenarnya tangannya itu tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi dia tidak bisa menolong. Karena ada jarak yang memisahkan kejahatan kita. Pagi hari ini saudara, saya rindu kita minta kepada Tuhan hati yang paham akan firman Tuhan saudara. Hingga tidak seorang pun menolak firman ini di dalam kehidupannya. Saya percaya tidak ada penghakiman di rumah Allah saudara. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menunjuk ini salah, ini salah, ini salah. Tidak saudara. Hanya Tuhan hakim yang agung itu yang paling tahu dan berhak mengadili kita. Tetapi sungguh pagi hari ini murni firman Allah saya sampaikan. Saya rindu setiap orang di gereja ini bisa mengalami Tuhan dalam kehidupannya saudara. Saya rindu kita bisa menguduskan diri supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dengan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kalau kita memberikan diri kita untuk dikuduskan oleh Tuhan, memilih untuk jalan yang benar, saya yakin dan percaya tuh saudara, tidak sulit bagi kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Tidak perlu teriak-teriak, Tuhan dekat kok saudara. Tidak perlu susah-susah saudara kita menangis sampai sebagaimana. Tuhan tahu kita rindu akan Dia. Tapi jangan sampai kejahatan kita yang membuat jarak Tuhan tidak bisa menghampiri kita. Apalagi untuk tinggal dalam hidup kita. Kalau hidup saya dan saudara penuh sampah, Tuhan mau tinggal di mana saudara? Firman Allah katakan kekudusan tidak bisa bersatu dengan kenajisan. Kita harus bereskan benar-benar sesuatu yang tidak baik. Baru kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita nyanyikan satu lagu. Beriku hati baru ya Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Beriku hati baru ya Allah, amin, amin. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Berikan kami hati yang baru pagi ini Tuhan. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jaga kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbaharui hidup kami. Lagu ini diambil dari ucapan Raja Daud. Doa Raja Daud ketika Nabi Nathan itu datang kepadanya dan menegur dosanya ketika dia berbuat zina dengan Batsheba. Dan Daud menulis lagu ini, saudara, bukan ayat ini saudara, yang dibuat menjadi lagu. Dan kita bisa melihat di sini, Daud seorang raja, dia tidak pernah takut kehilangan tahtanya. Daud seorang raja, dia tidak pernah negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, jangan ambil tahtamu karena dosaku. Jangan ambil berkat-Mu karena dosa yang aku lakukan. Jangan ambil statusku sebagai raja karena dosa yang aku lakukan. Tetapi apa yang Daud minta kepada Tuhan?
Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Perbaharui hidupku yang pernah salah. Perbaiki hidupku yang pernah berbuat dosa kepadamu. Saya ingin kembali bersekutu dengan Roh Kudus. Saya ingin kembali merasakan hadirat-Mu dalam kehidupanku. Itu yang Daud minta dalam kehidupannya, saudara. Pagi hari ini saya percaya tidak ada orang yang sempurna, tetapi ada orang yang mau disempurnakan Tuhan. Mari kita minta Tuhan berikan hati yang baru kepada kita. Beriku hati baru, amin Tuhan. Ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru ya Allah, beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan buang kami dari hadirat-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharui hidup kami. Perbaharuiku. Sukacita keselamatan. Jangan ambil roh-Mu dari. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Jagaku dalam hadirat. Saya serahkan persembahan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Jangan ambil Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Dalam hadirat Tuhan, multimedia saya minta tampilkan Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Firman Allah sudah dilepaskan bagi kita pagi hari ini. Allah terlalu rindu untuk memulihkan kita hari ini. Allah tidak ingin ada batasan lagi. Allah ingin mengangkat penghalang yang menghalangi kita dengannya. Kasih karunia sudah diberikan. Kasih karunia telah dikerjakan oleh Tuhan di atas bukit Golgota. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Sehingga tabir yang memisahkan bait suci terbelah menjadi dua. Membuktikan bahwa kasih karunia Allah, anugerah Tuhan telah dinyatakan dalam hidup kita. Maka itu saudara, mari kita baca firman Allah ini. Yakobus pasal 1 ayat 21. Mari sama-sama, 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam wadah hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Katakan haleluya. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Untuk menyelamatkan jiwa, ketika kita membuang segala sesuatu yang kotor, membuang segala kejahatan, supaya jiwa kita diselamatkan. Karena si naga tua, si ular tua iblis, dia akan mencuri kita. Dia menaruh yang kotor dalam hati kita, sehingga kita akan binasa bersama dengan dia. Tetapi Tuhan lewat Roh Kudus memberikan kita kasih karunia. Buanglah segala yang kotor, buanglah segala kejahatan, karena itu akan menyelamatkan jiwa kita. Yang mau selamat di dalam Tuhan, angkat tanganmu. Yang mau diselamatkan, yang jiwanya mau diselamatkan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara ingat, ketika ada orang lumpuh sakit 38 tahun di kolam Bethesda, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Hari ini saudara, perkataan itu datang lagi dalam hati kita. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disempurnakan? Maukah engkau disembuhkan? Jawaban itu datang dari hati pribadi lepas pribadi. Haleluya. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau disempurnakan? Maukah jiwamu diselamatkan? Maukah jiwa keluarga kita diselamatkan? Jawaban itu ada di hati kita masing-masing. Ada di hati kita masing-masing. Biarkan Roh Kudus bekerja, saudara. Ini hari ketiga kita dalam pencurahan Roh Kudus. Jangan sia-siakan momentum ini, saudara. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengan setengah suara. Mengalir. Dengan setengah suara saja. Di tempat. Biarkan Roh Kudus yang lebih berkarya siang ini. Mengalirlah. Oh Roh Kudus. Ya, rasakan, rasakan. Lebih lembut lagi katakan mengalirlah. Mengalir. Rasakan, rasakan. Roh Kudus memulihkan kita. Roh Kudus memulihkan kita. Mengalirlah di tempat. Ya, benar. Mengalir. Oh, Jesus. Jesus Christ, haleluya. Mengalir,
Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam lagi. Mengalirlah, oh Rohku. Katakan ubahkanku, ubahkanku. Mengalir, mengalirlah. Rasakan jamahan Roh Kudus. Dia menjangkau sampai ke dimensi hatimu, saudara. Dia tidak hanya menjangkau bagian tubuhmu, tetapi dia masuk dalam hatimu hari ini. Dia masuk dalam kantong yang baru. Dia masuk dalam kantong hatimu yang baru. Mengalir, mengalir, mengalirlah terus. Haleluya, mengalir. Katakan di tempat ini. Come on, rasakan hadiratnya. Oh, Roh. Katakan sama-sama, sembuhkanku, sembuhkanku, mengalir, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara percaya bahwa Roh Kudus mengalir di tempat ini? Selama kita menjaga kekudusan dalam hidup ini, Roh Kudus tidak sulit menghampiri kita, saudara. Roh Kudus tidak susah untuk menghibur kita. Roh Kudus tidak sulit untuk menolong kita, saudara. Selama kita menghormati Tuhan, menghormati firman, melakukan firman. Firman Allah berkata dalam Malaiki 3 ayat 10-11. Ujilah aku. Tuhan berkata, ujilah aku. Masakan aku tidak akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat kepadamu. Ketika kita setia melakukan firman Tuhan. Tidak sulit untuk Tuhan memberkati kita. Tetapi terkadang ketidakjujuran kita yang menghalangi berkat Tuhan. Dosa kita yang menghalangi berkat Tuhan. Terkadang kita membohongi Tuhan. Membohongi Roh Kudus. Mendukakan hati Roh Kudus. Hari ini, detik ini, terlalu kuat hadirat Tuhan datang di tempat ini. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Hormati firman Tuhan. Hormati Tuhan dalam hidup kita. Hormati berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Berikan apa yang jadi milik Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan. Kerjakanlah bagian kita. Supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap hidup di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Minta pengampunan saudara. Ini hari ketiga kita dalam pencurahan Roh Kudus. Tetap dalam hadirat Tuhan.
kita tetap terkoneksi dengan Roh Kudus hari ini. Haleluya. Angkat tangan kita, saudara. Angkat tangan kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Layakkan kami menerima belas kasihan-Mu. Layakkan kami menerima kasih karunia-Mu, Tuhan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh. Haleluya. Terima kasih. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, panggil namanya. Kudus, Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Tuhan Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya. Kudus, kudus, Tuhan Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, oh Tuhan Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus Tuhan, oh Tuhan Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus semua. Kudus, amin. Haleluya. Oh, layak disembah. Engkau kudus, engkau kudus.
kuduslah Tuhan. Oh, layak dipuji, haleluya, layak disembah. Engkau kudus, Tuhan Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Boleh sola gracia bersama-sama katakan, kudus. Wow, rasakan hadiratnya masih ada. Dia ada bersama kita. Layak dipuji, praise God. Layak disembah. Engkau kudus, Dia layak dipuji. Kudus, Dia layak disembah. Tuhan Allah Maha Kuasa. Suaramu didengar oleh Tuhan. Suaramu didengar oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat api Pantekostamu hari ini Tuhan. Kami menikmati hari yang ketiga ini dalam pencurahan Roh Kudus. Kuduskan kami karena Engkau kudus ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk lebih dalam masuk di hadirat-Mu. Engkau telah mati, tabir bait suci telah terbelah. Kasih karunia-Mu telah kami terima Tuhan. Ajarkan kami terus menghormati-Mu Tuhan. Menghormati firman-Mu yang tertanam dalam hati kami. Tertanam dalam kantong hati kami yang baru. Terpujilah Tuhan kekal buat selamanya. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dan terimalah pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan, terimalah kesempurnaan, terimalah, 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 terimalah. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yesus. Praise the Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati firman-Mu. Saatnya kami akan meletakkan korban persembahan. Beri kami hati yang rela berkorban. Ajarkan kami tetap setia jujur mengembalikan milik-Mu. Memberi persembahan untuk pelayanan di tempat ini. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami sukses. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan setiap kewajiban kita. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Saudara siap memberi, katakan haleluya. Haleluya.
yang sudah penuh Roh Kudus, memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Pelayan altar akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Engkaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah Bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Haleluya. Ku kan berjalan dari kemuliaan. Amin. Sampai ke. Mari kita bangkit berdiri bersama. Denganmu Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Katakan denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudara yang sudah terima Roh Kudus, katakan haleluya. Haleluya. Ada damai di hati, Amin. ada damai di hati. Amin. Siap ya, haleluya. Tuaga, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati amin. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padamu Yesus. Lagi, yo. Damai yang yes. Amat besar, oh, damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan lagi Yesus. Damai yang Dia berikan sangat besar. Ya, damai yang Dia berikan hati senang. Apa? Tuhan yang sertaku sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya. Yes, jemaat katakan. Wow, tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya. Yes, damai, oh, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalan
kehidupanku, ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus yang lagi. Cari apa di dalam, amin, amin, amin. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia gampang binasa. Lagi. Oh, cari apa di dalam dunia? Amin. Amin, amin, amin. Cari dunia gampang binasa. Cari Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaiblah Tuhanku. Ajaib, ajaib, ajaib. Ajaiblah Dia, amin. Besarlah rahmat, katakan heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib lagi. Ajaib, ajaib, ajaib. Yes, 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 yes. Amin. Ajaiblah Dia sungguh, amin. Besarlah rahmatnya, heranlah kuasanya. Ajaiblah Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Saudara percaya Allah kita ajaib? Saya percaya Allah kita ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Lagi kuat. Mars, mars, mars. Amin. Dalam nama, ya, 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 ya. Yes, melawan. Dalam nama Tuhan, yes. Ada kemenangan lagi. Yo. Dalam nama Yesus, dalam nama, yes, yes, yes. Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama, oh iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan, Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Dalam hitungan ketiga tarik nafas dulu saudara. 1, 2, 3. Buang. Sekali lagi 1, 2, 3. Buang. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan saudara. Haleluya. Di sorga nanti tidak ada tuh berhenti-berhenti. Tidak ada waktu. Di sorga nggak ada siang malam. Di sana kekal memuji dan menyembah Tuhan. Nggak ada musim di sana saudara. Di situ adalah alam yang kekal. Waktu itu nanti jadi di dunia. Tuhan kasih waktu. Tapi ketika kita di sorga, semuanya kekal. Tepuk tangan bagi kekekalan. Haleluya. Pelayan altar masih semangat? Mana suaranya? Pakai mic-nya. Masih semangat? Masih ada 5 lagu Pantekosta lagi. Oh jemaat, 5 lagu lagi Pantekosta. Oh, masa kalah dengan jemaat. Masih ada 5 lagu Pantekosta. Kalau masih semangat tambah 6. Tambah 7. Oh, luar biasa. Nanti berikut saudara ya. Pengumuman besok kita kembali dalam doa hari keempat. Di tempat ini jam 7 malam. Ya, dari Senin besok sampai Sabtu kita selesaikan. Belum ada kegiatan ibadah rayon wadah di jam malam itu. Ada kegiatan rayon namun jam 4 sore di keluarga Talume Pak Sumigar. Hari Kamis ya. Namun itu dibuat jam 4. Nah di jam 7 itu belum ada kegiatan rayon dan wadah. Sebentar siang ada undangan 40 hari dari keluarga Onibala Kolondam, dipanggilnya almarhum Bapak Fandi Onibala, jam 1 siang. Terundang seluruh pengurus rayon,
Wadah dan Rayon Betania dan guru-guru sekolah minggu. Hari Kamis ucapan syukur di keluarga Tolome Pasumigar jam 4 sore, terundang semua jemaat. Nah, yang hari Kamis di keluarga Tolome Pasumigar terundang seluruh jemaat Sola Gracia jam 4 sore. Dalam rangka ulang tahun bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak mereka Jennifer dan Yehuda. Diborong semua saudara ya. Jadi mereka syukuran mengundang kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Bantu doa buat adik Gwen Ampari, Ibu Mimin Longkutoy, Ibu Heidi Rumakwai, Ibu In Sumendap, Saudara Christian Kawung, Bapak Rex Paparang dan adik Elijah Seko. Dan spesial hari ini ya, buat adik kita, pelayan kita yang berulang tahun, adik Elhard Dendeng. Mana adik itu? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun El, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan berdoa. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Terima kasih tim altar, worship leader, single pemain musik, Rebana Benders. Terima kasih jemaat yang sudah bawa persepuluhan, bawa korban khusus tantangan. Tuhan memberkati. Mari kita mengalami pemulihan demi pemulihan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Masih siap 6 lagu? Ya agak turun. Masih siap 6 lagu? Diberkatilah orang yang mengandalkan. Kawan, kita bagi berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Ayo, ayo lompat. Ayo, masih semangat. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Udah 3. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran, tata kemuliaan Tuhan seperti air menutup. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan ku menang, ku menang. Di dalam peperangan ku menang, ku menang. Atas segala setan, haleluya. Angkat tanganmu, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Saya mengundang adik Elhard, boleh maju ke depan. Dan yang membawa persepuluhan, membawa milik Tuhan, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Katakan, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Tuhan, hari ini adik kami Elhard Dendeng menikmati usia yang baru. Berkati dia dalam masa kecil,
telah belajar melayani Tuhan. Berkati dia dalam pendidikannya. Terlebih dari itu, hidup dalam kekudusan firman Allah sejak kecil. Elhart diurapi dengan Roh Kudus. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Melakukan firman. Dan masa depannya dibuat berhasil. Dengar-dengaran kepada orang tua. Sehat-sehatkan dia. Pakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Berkati orang tuanya Papa dan Mama. Sebagai keluarga hamba Tuhan. Engkau beri mereka roh kerendahan hati. Tetap setia melayani. Menantikan janji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Diberkatilah keluarga Seko Kaparang. Yang telah membawa persepuluhan. Yang adalah bagian Tuhan. Milik Tuhan. Berkati suami istri ini. Berkati anak-anak mereka. Kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan mereka kaya. Ketika mereka melakukan dengan setia. Maka Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan buka tingkap langit sorga. Mencurahkan berkat kepada mereka yang setia melakukan firman. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Oh haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Doa tutup. Minta kesediaan Bapak Martin Sengkei tutup di dalam doa. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa Sorgawi, Amin. Bapa yang kami sembah, agungkan, muliakan. Haleluya Yesus. Bapa yang ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Luar hidup. biasa Tuhan. Di siang yang indah ini ya Luar Tuhan, biasa Tuhan. kembali lagi kami datang menghadap kekudusan-Mu. Amin. Kami muliakan, agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Amin Yesus. Sebab Engkau sungguh terlalu baik, Amin. terlalu manis dalam hidup kami ini. Haleluya Yesus. Sehingga kami boleh rasakan kasih Terima sayang Tuhan. kasih Tuhan. Kami boleh rasakan penyertaan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang termulia dalam hidup kami ini. Tuhan Yesus, kami bangga mempunyai Yesus seperti Engkau. Amin. Yang begitu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai hidup kami ini. Puji Tuhan. Tutup bungkus terus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kasih Tuhan. Ajar senantiasa kami selalu berharap bersandar. Bahkan kami hanya andalkan Engkau Amin. sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Roh Kudus. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab kami merasakan kuasa sorgawi Amin. melingkupi kehidupan Amin. kami. Amin. Puji Apa terlebih di dalam ibadah kami Puji pada saat Tuhan. ini. Puji Kami yakin dan percaya Terima kasih. ibadah kami saat ini Amin. dikuasai Amin. oleh Roh Kudus-Mu Puji Tuhan. Benar-benar kami rasakan Benar, kuasa Tuhan Benar, melingkupi Yesus. ibadah kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Puji akan Tuhan. ibadah kami. Engkau sudah tolong Puji Tuhan. mulai permulaan hingga pada tamatnya Amin. dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Terima Kami kasih. berdoa kepadamu Tuhan. Yesus. Saudara-saudara kami yang dalam kesakitan, mari Engkau lawati mereka Tuhan. Lawati mereka. Lawati mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu agar supaya mereka mendapat Amin, amin, kesembuhan amin, amin. yang sempurna
yang berasal dari Tuhan Ya sendiri. benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih. Diberkatilah lumbung-lumbung Amin. jemaat-Mu Puji Tuhan. Tuhan. Diberkatilah usaha-usaha Amin. jemaat-Mu Puji Tuhan. Tuhan. Diberkatilah Engkau di Amin. kota dan di desa Yesus. Tuhan. Haleluya. Diberkati semua Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah Tuhan. Puji Tuhan. Akan hamba Tuhan, Bapak Gembala, kasih. sekeluarga. Terima kasih. Puji Diberkati pelayan-pelayan Amin. Tuhan. Diberkati singers, Puji Tuhan. musisi Tuhan diberkati, Haleluya, semuanya Yesus. diberkati oleh Amin. Tuhan. Puji Kami Tuhan. yang ada pada pagi hari ini Terima kasih. diberkati oleh Tuhan. Haleluya, Itulah yang Yesus. menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima Tuhan kasih. akan ibadah pada saat Puji ini. Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Haleluya. terpujilah nama Yesus. Terima kasih. Kami mau akan tutup Haleluya. ibadah kami ini Puji di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Semua tinggi di atas kepala, hormati Tuhan. Hormati berkatnya, saudara. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Terlebih Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Penuhlah dengan Roh Kudus, jagalah hidupmu dalam Roh Kudus. Kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semua yang percaya serukan haleluya. Kita akan jumpa lagi besok malam di tempat ini. Katakan haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.